yang nomor 2 disuruh mencari lintasan terpendek dari A ke G. Dari A ke G. Sebelumnya kita harus membuat dulu matriks ketetanggaannya. Matriks ketetanggaannya I dan J. I-nya baris. Barisnya terdiri dari simpul-simpul A, B, C, D, E, F, G. J-nya kolom. J-nya juga terdiri dari simpul-simpul A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya kita isi tiap kotak-kotaknya. Baris pertama, kolom pertama. Baris A dan kolomnya A. A ke A berarti 0. A ke B. A ke B berapa? 2. A ke C 4. A ke D tidak ada, berarti tak hingga. A ke E. A ke E juga tak hingga. A ke F tak hingga. A ke G juga tak hingga. Lalu baris kedua, simpul B. Simpul B ke A. B ke A tidak ada, tak hingga. B ke B sendiri 0. B ke C. B ke C ini ada ya, 1. B ke D. B ke D ini 3. B ke E. B ke E ini 2. B ke F tidak ada, tak hingga. B ke G juga tak hingga. Lalu C. C ke A. C ke A tidak ada, berarti tak hingga. C ke B juga tidak ada, tak hingga. C ke C 0. C ke D. C ke D ini 1. C ke E. C ke E tidak ada ya, berarti tak hingga. C ke F 4. C ke G tidak ada, berarti tak hingga. Lalu baris ke D. Simpul D. D ke A tidak ada, tak hingga. D ke B juga tidak ada, tak hingga. D ke C tidak ada sisi, tak hingga. D ke D sendiri 0. D ke E. D ke E ini 1. D ke F 2. D ke G ini 2. Lalu simpul E. Simpul E ke A tidak ada, berarti tak hingga. E ke B juga tidak ada, tak hingga. E ke C tak hingga. E ke D juga tidak ada, berarti tak hingga. E ke E sendiri 0. E ke F. E ke F tidak ada, berarti tak hingga. E ke G. E ke G di sini 2. Lalu simpul F. Simpul F ke A tak hingga. F ke B tak hingga. F ke C. F ke C ini tak hingga. F ke D juga tak hingga. F ke E tak hingga. F ke F sendiri 0. F ke G. F ke G di sini 3. Lalu simpul yang terakhir yaitu simpul G. Simpul G ke simpul A. Simpul G ke simpul A tidak ada sisi, berarti tak hingga. G ke B tak hingga. Simpul G ke C juga tak hingga. Simpul G ke D tidak ada, berarti tak hingga. Simpul G ke E tak hingga. Simpul G ke F juga tidak ada ya, tak hingga. Simpul G ke G sendiri 0. Selanjutnya kita membuat tabel algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendeknya. Ingat, simpul awalnya berada di simpul A. Jadi simpul awalnya berada di simpul A. Untuk baris pertama, terlebih dahulu, baris pertama yang kita pilih atau yang kita tulis dari matriks ketetanggaannya tadi ya. Ini 0, 2, 4, tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Dari baris pertama, angka yang paling kecil atau nilai yang paling kecil nilai berapa? Ini ya, angka 0. Angka 0 berarti saya beri tanda bintang. Angka 0 dimiliki oleh simpul A. Berarti simpul yang dipilih pada baris kedua yaitu simpul A di sini. Yang sudah ada tanda bintangnya berarti tetap tidak berubah. Berarti permanen. 0. Diberi tanda bintang. Lalu dari simpul A ke simpul B. Dari simpul A ke simpul B nilainya berapa? 2. Ini 2. Boleh kalian tulis lintasannya A ke B. Dari simpul A ke C. Dari simpul A ke C ini 4. Lintasannya boleh ditulis yaitu A ke C. Dari simpul A ke simpul D
tidak ada, berarti tak hingga. A ke E juga tak hingga. A ke F tak hingga. A ke G juga tak hingga. Nah, selanjutnya saya garis terlebih dahulu. Kita cari nilai terkecil dari baris kedua. Nilai berapa? 2 dengan 4. 2 ya. 2. Angka 2 saya beri tanda bintang. 2-nya ini dimiliki oleh simpul apa? Simpul B. Berarti simpul yang dipilih selanjutnya adalah simpul B. Yang diberi tanda bintang tetap tidak berubah. Ini 2. Diberi lintasan. Lalu B ke C. B ke C berapa di sini? 1. B ke C 1. Berarti saya tulis dulu minimum dari simpul C sendiri. Simpul C tadi berapa nilai pertamanya? 4 ya. 4, dari kalau jalannya dimulai dari simpul A ke simpul B lalu ke simpul C. B ke C sendiri 1. Sedangkan A ke B tadi 2. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. 2 tambah 1 3. Lebih kecil mana? 4 dengan 3. 3. Berarti kita pilih angka 3. Dengan lintasannya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi langsung A ke C. Kalau yang 3 ini dari A ke B, lalu ke C. Lalu dari B ke D, ada lintasan dari B ke D? Ada ya, B ke D ini 3. Berarti kita tulis dulu minimum dari nilai dari simpul D sendiri pertamanya yaitu tak hingga, koma. Dari simpul B ke simpul D yaitu 3. Sedangkan nilai dari simpul B sendiri yaitu 2. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Tak hingga dengan 5, lebih kecil mana? Lebih kecil itu 5 ya. Berarti kita pilih angka 5. Dengan lintasannya, kita tulis dari A, ini B, lalu D. Lalu B ke E. B ke E ada lintasannya, ada ya di sini, yaitu 2. Kita tulis minimumnya. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau kalian lebih paham tidak ditulis, silahkan tidak ditulis, tidak apa-apa. Ini minimum tak hingga, koma, B ke E. B ke E 2. Sedangkan nilai dari simpul B sendiri tadi berapa? 2. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. Tak hingga dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti kita tulis 4. Dengan lintasannya dari A ke B lalu ke E. Ingat lintasan awalnya atau simpul awalnya tetap dari simpul A loh ya. Meskipun simpul yang dipilih di sini simpul B. Lalu dari B ke F. B ke F. Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti ini tetap tak hingga. B ke G juga tak hingga. Nah, dari baris ketiga, kita pilih nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil, selain yang diberi tanda bintang, nilai 3 ya. Berarti kita pilih nilai 3. Di sini, saya beri tanda bintang. Nilai 3 dipunyai oleh simpul C. Berarti, simpul yang dipilih selanjutnya adalah simpul C. Yang diberi tanda bintang tetap tidak berubah. Ini lintasannya juga ditulis, biar mempermudah. A, B, C. Lalu simpul C, apakah ada sisi yang menghubungkan ke simpul D? Simpul C ke simpul D ada ya, yaitu 1. Berarti minimum. Ini minimum. Simpul D pertamanya tadi berapa nilainya? 5. 5, dari simpul C tadi nilainya berapa? 3 ya. 3 ditambahkan C ke D. C ke D berapa? 1. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Di sini 4. 5 dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti saya tulis 4. Dengan lintasannya baru, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi A, B ke D. Kalau ini dari C, berarti dari A, B, C kita lanjutkan. A ke B ke C, lalu ke D.
Lalu selanjutnya C ke E. C ke E ada atau tidak lintasannya? Tidak ada, berarti untuk E tetap 4. Lintasannya tetap yaitu A, B, E. Lalu C ke F. C ke F ada ya, di sini 4. Jadi saya tulis minimum. Untuk simpul F pertamanya yaitu tak hingga, koma. Dari C ke F nilainya 4, sedangkan simpul C sendiri tadi adalah 3. Berarti 3 tambah 4 berapa? 7. 7. Tak hingga dengan 7 lebih kecil mana? Lebih kecil 7. Berarti saya tulis di sini 7. Dengan rutenya atau lintasannya dari simpul C tadi ABC, ABC. Lalu kita lanjutkan ke simpul F. F. Lalu C ke E, C ke G. C ke G tidak ada, berarti tetap tak hingga. Selanjutnya, dari baris keempat ini, kita tulis angka yang paling kecil. Selain yang sudah diberi tanda bintang ya. Ternyata ada 2 angka yang paling kecil, yaitu di simpul D dan simpul E. Kita pilih salah satu saja. Saya pilih di simpul D. Saya beri tanda bintang di simpul D-nya. Berarti simpul yang dipilih selanjutnya adalah simpul D. Yang diberi tanda bintang tetap tidak berubah. Lintasannya sebaiknya ditulis agar lebih mempermudah dalam mengerjakannya. Ini C. Ini berarti 4. Ini A, B, C, D. Selanjutnya dari simpul D ke simpul E, apakah ada sisi yang menghubungkan dari simpul D ke simpul E? Ada ya, yaitu 1. Kita coba, kita cek minimum. Simpul E-nya pertama tadi, yang atas ini 4 ya nilainya, 4, dari simpul D 4 ke simpul E tambah 1, berarti 4 tambah 1 berapa? 5. Oh ternyata lebih besar. 4 dengan 5 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti simpul E-nya tetap 4 di sini. Dengan rutenya atau lintasannya masih tetap ya, yaitu A, B, E. Lalu dari simpul D ke simpul F, ada atau tidak? Oh ada ini. Jadi simpul D ke simpul F 2. Kita cek dulu minimum. Simpul F pertamanya dulu tadi berapa? 7 ya angkanya. 7, panjang lintasan yang baru kita hitung dari simpul D. Simpul D sendiri yaitu 4. 4 tambah ke simpul F ini 2. Berarti 4 tambah 2, 6. 7 dengan 6 lebih kecil 6. Berarti di sini saya pilih angka 6 panjang lintasannya. Dengan lintasan barunya dari simpul D yaitu A, B, C, D, dan yang terakhir ini F. Lalu D ke G. D ke G ada sisi? Ada, yaitu 2. Kita tulis minimum dari tak hingga, dari simpul D sendiri yaitu 4. Simpul D ke simpul G yaitu 2. Berarti 4 tambah 2 berapa? 6. Tak hingga dengan 6, lebih kecil 6 ya. Lebih kecil 6 berarti saya tulis di sini, saya pilih angka 6. Dengan lintasannya dari simpul D tadi yaitu A, B, C, D. Untuk G berarti D langsung ke G. Nah, dari baris kelima ini nilai yang paling kecil adalah nilai yang dimiliki oleh si simpul E ya. Simpul E yaitu nilainya 4. Berarti untuk baris selanjutnya simpul yang dipilih adalah simpul E. Yang sudah diberi tanda bintang tetap tidak berubah. Ini 2, ini 3, ini 4, ini juga 4. Sebaiknya lintasannya tetap ditulis agar tidak bingung nantinya. Ini A, B, C, D. Ini A, B, E. Nah, dari simpul E ke simpul F, apakah ada sisi yang menghubungkan dari simpul E ke simpul F? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, simpul F-nya tetap 6. Tetap 6 dengan rutenya yaitu A, B, C, D, F.
Dari simpul E ke simpul G. Dari simpul E ke simpul G ada ya, yaitu 2. Simpul E-nya sendiri yaitu 4 ya. 4. Berarti minimum. Nilai dari simpul G pertamanya yaitu 6. 6, dari simpul E ke simpul G yaitu 2. Sedangkan nilai dari simpul E sendiri yaitu 4. 4 tambah 2 berapa? 6. Tetap 6. Ternyata sama. Berarti nanti ada 2 lintasan. Untuk lintasan baru dimulai yang menghubungkan dari simpul E berarti A, B, E, dan yang terakhir adalah G. Lalu selanjutnya simpul yang dipilih adalah nilai yang paling kecil. Ada 2 yaitu di F dan di G. Saya pilih yang F. F saya beri tanda bintang. Selanjutnya untuk baris yang terakhir yang saya pilih adalah simpul F-nya. Yang diberi tanda bintang tetap tidak berubah. Lintasannya sebaiknya ditulis. Ini 3, A, B, C, ini 4, ini A, B, C, D, ini 4, ini A, B, E, lalu ini 6, ini A, B, C, D, F. Lalu dari simpul F ke simpul G ada atau tidak? Ada. Dari F ke simpul G ada nilainya yaitu 3. Coba kita cek. Minimum. Nilai awalnya dari simpul G yaitu 6. 6, dari simpul F ke simpul G tadi 3. Sedangkan nilai dari simpul F sampai simpul F sendiri tadi 6. Berarti 6 tambah 3 berapa? 9 ya. 9. Lebih kecil mana 6 dengan 9? Lebih kecil 6. Berarti kita pilih yang 6. 9-nya tidak terpilih. 6-nya karena yang belum diberi tanda bintang adalah simpul G sendiri. Berarti G-nya sudah selesai sampai di sini. Saya beri tanda bintang. Lalu kesimpulannya, lintasan terpendek dari A ke G ada 2 lintasan ya. Yang dengan panjang lintasan 6, yaitu yang pertama lintasannya ini A, B, C, D, G. Lalu lintasan yang kedua ini ya, A, B, E, G. Dengan panjang lintasan sama-sama yaitu 6. Nah, nanti kalau kalian disuruh mencari lintasan terpendek dari A ke D, berarti kalian tinggal lihat di sini pada kolom D. Pada kolom D yang paling kecil yang diberi tanda bintang. Oh, berarti di sini. Berarti lintasan terpendek dari A ke D yaitu dari A, B, C, D dengan panjang lintasan 4. Nanti kalau kalian disuruh mencari lintasan terpendek dari A ke F, berarti kalian tinggal melihat kolom simpul F yang sudah diberi tanda bintang. Oh, berarti di sini. Dengan lintasannya yaitu A, B, C, D, F dengan panjang lintasannya 6. Seperti itu ya kira-kira. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.